Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir insyaallah di dalam acara taklim rutin pekanan yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kota Tasikmalaya. Tentu kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita melalui online ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa Facebook yang saya hormati, insya Allah pada pekan kali ini ya, TRP alhamdulillah bisa kembali dilaksanakan. Insya Allah konsisten setiap hari Kamis sore kita akan menyelenggarakan TRP online ini. Dan sebelum dimulai, mari kita buka acara TRP ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya hadirin yang saya hormati, insya Allah dalam TRP ini nanti di akhir ada sesi tanya jawab ya, sampai jam 5 ke depan lah, insya Allah, mudah-mudahan cukup. Hadirin rahimakumullah, kami persilahkan kepada Ustadz Yayat untuk menyampaikan materinya seluas-luasnya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar walillahi akibatul umur. Al-ayat. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulihil karim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kesempatan sore hari ini, dengan izinnya, takdir irodahnya dan nikmatnya tentunya yang Allah berikan kepada kita bisa bertemu kembali dalam kajian rutin kita semua, yang mudah-mudahan tentu kita berharap bahwa kajian Islam, ibadah thalabul ilmi kita setiap sore di sore hari Kamis ini menjadi bagian daripada investasi kita, tabungan kita untuk kelak amal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amalan solihan makbulah bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda alam, qudwah hasanah kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang mudah-mudahan salawat dan salam Allah sampaikan kepada umatnya sampai akhir zaman. Tentu kita berharap Rasulullah mencatat kita sebagai umatnya dan kita semua mendapatkan syafaatul udma darinya, amin insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa perjalanan waktu, kita sekarang telah memasuki kembali di bulan Agustus, bulan yang sangat bersejarah tentunya bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia dan sebagai anak bangsa. Kenapa? Karena bulan Agustus inilah bulan yang sangat bersejarah bagi kita semua. Karena di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa, kasih sayang luar biasa kepada bangsa dan negeri Indonesia yang kita banggakan dan kita cintai, yaitu nikmatul hurriyah. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Kenikmatan yang luar biasa yang sepatutnya seharusnya tentu kita sebagai anak bangsa untuk mensyukuri nikmatul hurriyah ini. Karena kalau kita kemudian mereview kembali sejarah, yang namanya penjajahan itu kan hal yang tidak enak. Apalagi bangsa Indonesia yang kita tahu dalam sejarah penjajahan kolonial kan penjajahan bukan yang sebentar tetapi penjajahan yang lama. Bahkan ketika kita hitung antara kemerdekaan bangsa Indonesia dengan waktu penjajahan masih panjangnya waktu penjajahan kolonial. Kita sekarang kemerdekaan yang ke-75. Adapun kita tahu di dalam sejarah bahwa bangsa Indonesia dulu dijajah oleh kolonial Belanda kan 350 tahun. Penjajahan yang begitu lama, 3 abad setengah. Penjajahan yang sangat lama ini tentu merusak seni-seni bangsa dan bernegara. Dampaknya kan luar biasa. Belum lagi penjajahan oleh Jepang walaupun tidak lama, 3 tahun setengah, tapi luar biasa dampaknya. Bukan hanya fisik tetapi penjajahan psikis. Kita tahu dalam sejarah ada yang disebut dengan Romusa, kerja paksa. Belum lagi pelecehan para wanita. Wanita-wanita Indonesia dijadikan gundik menjadi nafsu syaitoniah waktu itu oleh penjajah Jepang. Di samping tentu kita umat Islam harus menyembah matahari. Itulah penjajahan yang dilakukan oleh Jepang. Makanya pantas kalau kemudian di dalam teks proklamasi kemerdekaan dicantumkan dengan kalimat dengan berkat rahmat Allah. Kenapa? Karena hanya dengan rahmat Allah lah, kasih sayang Allah lah, kemudian negeri ini, bangsa ini bisa merdeka. Makanya sepatutnya seharusnya kemudian kita mensyukuri nikmatul hurriyah ini. Akan tetapi ketika kita berbicara tentu merdeka atau kemerdekaan, kadang-kadang konotasi kita, gambaran kita kalau mendengar kemerdekaan atau merdeka atau Agustusan, kadang-kadang yang tergambar oleh kita kan hanya sebatas yang tadi, simbol-simbol yang dipasang di depan rumah, dari mulai lampu yang berkelap-kelip, corak-corak bendera, di samping tentu bendera pusaka merah putih, kemudian ada umul-umul yang lainnya. Atau ketika mendengar merdeka, kemerdekaan, ketika kita mendengar bulan Agustus atau Agustusan, di benak kita kadang-kadang yang terpikirkan adalah perlombaan. Ya. Yang kita gambarkan ketika kita mendengar merdeka atau kemerdekaan atau Agustusan, yang ada di benak kita adalah panjat pinang, balap karung, ibu-ibunya balap memasak liwet. Apalagi kalau bapak-bapaknya kadang-kadang main bola, tapi di sawah di tempat yang becek pakai pakaian wanita. Kita mendengar Agustusan, karena memang bulan yang sangat bersejarah bagi kita bulan Agustus. Nah biasanya yang tergambar, yang terbayangkan kemerdekaan atau kata merdeka adalah seperti itu. Apakah kemudian itu salah? Tentu tidak salah. Akan tetapi ketika kemudian kita mendengar merdeka atau kemerdekaan, kemudian kita maknai kemerdekaan hanya sebatas itu, kapan kita bisa memaknai makna kemerdekaan yang sesungguhnya?
Kapan kita bisa memaknai mana merdeka yang sangat asasi, yang sangat mendasar, padahal kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Makanya pada kesempatan ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan satu kajian, satu materi yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, yaitu temanya tentang memaknai kemerdekaan. Mudah-mudahan dengan tema ini kita tidak salah kaprah memaknai kemerdekaan, bahwa merdeka bukan hanya tadi yang disebutkan, akan tetapi memaknai kemerdekaan, mari kita lihat perspektif Al-Quran bagaimana dalam Islam, sehingga kita bisa memaknai kemerdekaan itu betul-betul dengan memaknai kemerdekaan yang integral, yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah, nilai rabbaniyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kembali kepada Al-Quran yang menjadi basis normatif kita semua, yang menjadi masdarul hayah kita semua, Allah Subhanahu wa taala sebetulnya banyak menjelaskan terkait dengan ilustrasi makna kemerdekaan di dalam Al-Quran. Yang pertama umpamanya Allah menyebutkan di dalam surat Al-An'am, surah yang ke-6, di ayatnya ayat yang ke-76 sampai ayat yang ke-79. Di mana ayat ini menjelaskan terkait dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan makna kemerdekaan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim ketika membebaskan dirinya dari orientasi asasi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Karena kita tahu di dalam sejarah Nabi Ibrahim bahwa paham paganisme yang lebih dominan. Disorientasi hidup, orang bukan menghambakan dirinya kepada Allah, tetapi menghambakan dirinya kepada makhluk, itulah yang dominan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan di ayat yang ke-76 sampai ayat 79 di surat Al-An'am terkait dengan perjalanan spiritual ketika mencari Tuhan. Dia ingin membebaskan dirinya, memerdekakan dirinya dari Tuhan-Tuhan yang lain selain dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika melihat bintang, dia menyatakan bahwa inilah Tuhanku. Akan tetapi kemudian ketika datang bulan, maka kemudian dia berkata bahwa mungkin inilah Tuhanku karena ini lebih besar daripada bintang. Inilah perjalanan spiritual ketika Nabi Ibrahim ingin memerdekakan dirinya dari orientasi hidup yang keliru dan salah, karena memang masyarakatnya seperti itu. Kemudian ketika malam hilang berganti dengan siang, muncullah matahari yang lebih besar daripada bintang dan bulan. Mungkin inilah Tuhan karena inilah mungkin lebih besar. Hada Rabbi, hada akbar, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika kemudian siang berganti lagi dengan malam, tidak mungkin yang namanya Tuhan tidak abadi kemudian hilang. Kemudian ada satu ayat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan selanjutnya yang menggambarkan tentang bagaimana Nabi Ibrahim memerdekakan dirinya dari orientasi hidup yang keliru, dari penghambaan makhluk kepada makhluk, bukan kepada Allah. Inilah sebetulnya makna kemerdekaan yang hakiki ketika kita kembali kepada Al-Quran. Penghambaan manusia kepada manusia atau penghambaan manusia kepada makhluk. Dan Nabi Ibrahim ingin membebaskan dirinya dari itu. Pembebasan itulah makna dari hakikat kemerdekaan. Nah kemudian ketika kita berbicara ini tentang masalah kesyirikan, tentu syirikan bukan hanya menyembah berhala, menyembah patung, tetapi bentuk-bentuk syirik luar biasa. Nah salah satunya dalam kondisi memang zaman modern hari ini, tidak sedikit yang ingin menjatuhkan harkat martabat manusia karena kesyirikan. Nah salah satunya adalah tentang penghambaan terhadap materialisme dan hedonisme, sehingga orientasi hidup manusia adalah dunia, dan dunia mengukur manusia juga karena itu. Sehingga tidak sedikit kemudian karena penghambaan manusia terhadap materialisme, hedonisme, kemudian melakukan korupsi tanpa perasaan bersalah, mengorbankan nyawa-nyawa yang tidak berdosa, bahkan tidak sedikit kemudian menghalalkan berbagai mana cara untuk menjaga eksistensi dirinya, ya, untuk meraih kursi dan posisi.
Dan ini banyak dan bukti real memang seperti itu. Nah makanya mudah-mudahan sekali lagi ketika kita memaknai kemerdekaan yang hakiki, kita tidak salah bahwa merdeka bukan hanya perlombaan pentas seni, tetapi mari kita sama-sama memaknai kemerdekaan dalam ayat tadi tentang kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim memerdekakan dirinya dari orientasi hidup yang salah, karena pada saat itu manusia bukan menghambakan dirinya kepada Allah tetapi kepada makhluk. Dan Nabi Ibrahim pada saat itu bagaimana begitu ya memerangi itu semua, ingin memerdekakan itu semua untuk dirinya dan untuk umatnya. Sampai kita tahu dalam sejarah dia membawa palu yang sangat besar, kemudian dia hancurkan berhala-berhala, yang kemudian terjadilah dialog antara Nabi Ibrahim dengan pembesarnya, hatta dengan ayahanda tercintanya adalah Ajar. Sampai puncaknya terjadi dialog dengan Raja Namrud, ketika kemudian Nabi Ibrahim yang tadi ingin memerdekakan umatnya, kaumnya, ingin memerdekakan dirinya dari orientasi hidup yang keliru, orientasi hidup yang salah, yaitu ketika manusia menghambakan manusia bukan kepada Allah tetapi kepada makhluk. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 127, atau Al-Baqarah ayat yang ke-49, atau surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-6. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di mana ayat ini bercerita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang kita tahu di zaman Nabi Musa ada satu penguasa rejim yang sangat otoriter, yang sangat diktator, yang sangat sombong, sampai kesombongannya Allah abadikan dalam Al-Quran. Dia memproklamirkan dirinya Tuhan, ana rabbukumul a'la, yaitu rejim Fir'aun. Di zaman Nabi Musa kita lihat bagaimana keangkuhan dan kesombongan rejim Fir'aun ini. Dan Nabi Musa alaihissalam menginginkan kemerdekaan dirinya dan kaumnya Bani Israel supaya terbebas dari penjajahan rejim Fir'aun ini. Sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran begitu ya, dalam ayat yang tadi. Ini juga mungkin sekelumit tentang makna kemerdekaan yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim tadi memerdekakan dirinya dari orientasi hidup yang salah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memerdekakan kaumnya dari penindasan rejim pada waktu itu. Kita tahu dalam sejarah lah, sampai laki-lakinya diperbudak, wanita-wanitanya dilecehkan ke dalam sejarah. Tidak ada harganya. Makanya ada film, ya walaupun karikatur tuh di Trans 7, cuman sayang anak-anak gak seneng tuh, walaupun diputar-putar sampai sudah ke 5 kali 6 kali begitu. Sebetulnya kalau kita tonton luar biasa tuh. Anak-anak lebih seneng lihat Ipin Upin daripada film itu. Padahal luar biasa ketika ditonton, luar biasa tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi rejim Fir'aun yang luar biasa. Sombongnya sampai Allah menyebutkan mustakbiruna fil ardh, tidak ada orang yang paling sombong adalah Fir'aun. Karena kesombongnya dia memproklamirkan Tuhan ana rabbukumul a'la. Kemudian membuat satu kebijakan-kebijakan yang bukan hanya bertentangan dengan fitrah basariyah, tetapi dengan nilai-nilai ilahiyah. Di samping mengakui Tuhan, kemudian membuat aturan kan bagi Bani Israel yang tertindas, ketika punya anak laki-laki harus dibunuh, punya anak perempuan kemudian dibebaskan. Kan ini bentuk penjajahan yang ada di zaman Fir'aun. Di zaman Fir'aun, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dengan kegigihan, dengan semangat Nabi Musa alaihissalam, walaupun kemudian banyak pengkhianatan, karena kita tahu kan ketika minta dibebaskan, kemudian mereka membuat satu perjanjian, malah Nabi Musa mau dibunuh, kemudian sampai Allah mendatangkan berbagai macam petaka kan, dari mulai katak, belalang, sampai puncaknya adalah air berubah menjadi darah di dalam Al-Quran. Tapi itu semua ternyata tidak menyebabkan kemudian Fir'aun mau membebaskan. Sampai puncaknya kemudian Allah lah yang memberikan al-hurriyah, kemerdekaan kepada Bani Israel. Walaupun kemudian Bani Israel nggak tahu diri, tidak pandai mensyukuri nikmatul hurriyah ini. Akan tetapi kita bisa lihat tentang sejarah ini. Padahal ketika kita memahami tentang sejarah Nabi Musa ini, sebetulnya maka proklamasi 17 Agustus 1945 inilah akhir dari keangkuhan, seperti halnya keangkuhan ya tentang kisah sukses Nabi Musa
ketika menghadapi rejim Firaun. Waktu itu kita dijajah oleh Belanda, persis sebetulnya. Karena penjajahan kolonial Belanda 350 tahun, kemudian penjajahan Jepang 3 tahun setengah, lihat merusak sendi-sendi bangsa negeri ini. Ya, kita bisa melihat ekonomi segala macam. Nah, makanya sekali lagi ketika kita berbicara tentang kemerdekaan dalam konteks makna hakiki dalam sejarah yang tadi, tidak pantas sebetulnya bagi sebuah bangsa yang kemudian kita masih tertindas, yang kadang-kadang justru penindasan ini muncul dari internal. Ya, artinya muncul dari penguasa-penguasa pribumi yang bertindak dan bertingkah laku laksana seperti penjajah dulu begitu. Makanya kita memerlukan pemerintahan yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Kita butuh pemerintah yang justru bukan hanya sebatas janji-janji ketika mencintai rakyatnya kan. Akan tetapi bukti, ya perlu bukti ya, bahwa rakyat ingin mengayomi dalam bentuk dan tindakan nyata. Makanya merdeka ya dari hegemonis eksternal, apalagi bebas dari pengaruh dan tekanan asing, terutama dalam konteks politik, ekonomi yang hari ini kita bisa merasakan. Nah, makanya bangsa yang merdeka tetapi namun di bawah tekanan politik negara lain, apakah itu yang disebut dengan merdeka? Sebetulnya masih jauh makna hakiki dari kemerdekaan ketika kita masih didikte oleh negara-negara asing, konteks eksternal kita, belum lagi internal kita. Kan hari ini yang kita munculkan begitu. Nah, kemudian dalam hal yang lain juga sama, bangsa yang merdeka tapi menyerahkan pengelolaan sumber daya alam kepada pihak asing tanpa share yang adil. Dan yang kita rasakan hari ini, apakah mungkin itulah bangsa yang merdeka? Seperti halnya merdeka yang digambarkan dalam ayat Al-Quran, dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Padahal yang namanya merdeka tentu bukan seperti itu mana yang hakiki. Yang kadang-kadang lebih menyakitkan justru penjajahan itu muncul dari internal sendiri. Yang lagi ramai sekarang umpamanya ya. Di sisi lain kita yang mencintai negeri dan tanah air karena memang luar biasa hasil pengorbanan para pahlawan yang bukan hanya keringat tapi tetesan darah dan nyawa yang mereka kurbankan untuk merdeka. Akan tetapi kemudian hari ini kita bisa melihatkan fakta-fakta real yang mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kemudian bisa memaknai kemerdekaan itu sehingga muncul rasa syukur akan nikmatul huriyah. Karena sebetulnya yang lebih susah bukan kemudian meraih kemerdekaan, yang lebih susah adalah menjaga negeri ini setelah merdeka, itu yang susah. Menjaga meriayah kemerdekaan itu sebetulnya yang lebih susah. Mengisi kemerdekaan itu yang lebih susah. Nah, makanya kadang-kadang yang lebih menyakitkan, kadang-kadang justru muncul penjajahan itu bukan dari eksternal tetapi dari internal. Anak bangsa sendiri yang kemudian merasa dia mencintai negeri, tetapi sebetulnya dia menghancurkan negeri ini dengan korupsinya, dengan hal-hal yang lainnya. Nah, makanya inilah gambaran yang kedua tentang makna kemerdekaan. Kemudian yang ketiga kita bisa lihat di dalam Al-Quran banyak sekali ini terkait dengan kisah Rasulullah SAW. Salah satunya di surat Al-Maidah ayat yang ketiga surat 5. Terkait dengan sejarah Rasulullah SAW ketika mengemban misi profetiknya di muka bumi ini. Karena di zaman Rasulullah ada 3 bentuk penjajahan. Yang pertama, penjajahan di zaman Rasulullah SAW sekaligus ini 3 penjajahan. Yang pertama adalah disorientasi hidup persis seperti di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya yang dihadapi oleh Rasulullah SAW ketika itu kan tentang bagaimana pembebasan Rasulullah dirinya dari penghambaan kepada makhluk, kemudian umatnya kita. Makanya kita tahu di dalam sirah Rasulullah SAW dulu hanya menanamkan kalimat tauhid la ilaha illallah selama 13 tahun di kota Mekah sebagai bentuk pembebasan disorientasi hidup. Karena manusia bukan menyembah manusia, manusia bukan menghambakan kepada Allah, tetapi manusia menghambakan kepada manusia, bahkan manusia menghambakan dirinya kepada berhala. Adalah Lat, Uzza, Hubal dan Manat. Persis seperti halnya kondisi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dihadapi bentuk penjajahan di zaman Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW kita tahu dalam sejarah luar biasa. Bagaimana membebaskan kaumnya, umatnya ini dari disorientasi hidup tadi, supaya kemudian manusia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun, walaupun hanya beberapa orang yang bisa diselamatkan, yang bisa dimerdekakan begitu dari orientasi hidup yang salah ini.
Lahirlah Bilal bin Rabah, lahirlah Habab bin Arad dalam sejarah. Tetapi luar biasa kan, ketika kalimat la ilallah menggores hatinya, mengkristal menjadi kekuatan yang luar biasa. Makanya kita lihat dalam sejarah, ketika ada mihnah keislaman, mihnah keimanan sebagai bentuk penjajahan, luar biasa yang keluar adalah kalimat tauhid. Inilah perjuangan Rasulullah bagaimana memerdekakan kaumnya, umatnya daripada penjajahan disorientasi hidup. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, penindasan ekonomi. Penindasan ekonomi. Sehingga banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat terkait dengan masalah ekonomi, tentang masalah uang begitu. Karena kadang-kadang uang berkumpul hanya di beberapa orang saja. Makanya yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Makanya banyak Al-Quran mengingatkan mereka begitu. Terkait dengan itu ada surat umpamanya Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a amala wa adada, atau surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, untuk menyindir kaumnya yang susah yang tadi, ya, dalam konteks yang tadi, ya, penindasan ekonomi yang luar biasa. Walaupun kemudian ketika hijrah ke Madinah, maka kemudian kita bisa menguasai ekonomi di Madinah, yang dengan itulah kemudian kita bisa membuat basis-basis kekuatan yang lain, sehingga alhamdulillah umat Islam ini, manusia ini bisa merdeka begitu dari penjajahan, baik penjajahan disorientasi hidup ataupun penindasan ekonomi. Bahkan yang tidak kalah dahsyatnya luar biasa, penjajahan yang ketiga yang ada di zaman Rasulullah, sekaligus 3 penjajahan ini, yaitu terkait dengan kezaliman sosial. Persis seperti halnya di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Sehingga ada abid, ada hamba sahaya. Maka Rasulullah SAW kemudian menghilangkanlah persoalan-persoalan itu. Apalagi ketika di dalam khutbah wada, bahwa tidak ada istilah kulit hitam, kulit putih, tidak ada Arab dan non-Arab. Karena di dalam Islam yang menjadi ukurannya bukan persoalan itu, tetapi ukurannya adalah ketakwaannya, seperti yang diungkapkan dalam surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini bentuk di antara bagaimana Rasulullah memerdekakan kaumnya, umatnya, bangsa dan negerinya dari 3 bentuk penjajahan ini. Banyak sebetulnya di dalam Al-Quran terkait tentang makna dari kemerdekaan itu. Kisah Nabi Ibrahim yang tadi, kisah Nabi Musa yang tadi, kemudian kisah Rasulullah SAW dalam beberapa ayat terkait dengan bagaimana Rasul memerdekakan dirinya, memerdekakan kaumnya, umatnya kita dari 3 bentuk penjajahan luar biasa. Dari mulai penjajahan disorientasi hidup, kemudian penindasan ekonomi, sampai persoalan kezaliman sosial. Makanya ketika ada melanggar, bebaskan hamba sahaya. Ada yang melanggar, bebaskan hamba sahaya. Salah satunya pelanggaran ketika di bulan Ramadan, kan salah satu di dalam Al-Quran. Kan di dalam bulan Ramadan kita tidak boleh berhubungan suami istri, walaupun tentu halal. Istri kita kok, suami kita bagi ibu-ibu, tapi Allah kan mengingatkan nggak boleh. Walaupun godaannya memang luar biasa di bulan Ramadan mah. Lihat istri kita rasanya kayak Ajuhari kayak gitu. Iya kan begitu, godaannya kan begitu. Sama seperti istri lihat suaminya di bulan Ramadan kan begitu. Nah kalau sampai kemudian tidak mampu menjaga dirinya, menahan keinginan biologisnya, walaupun memang halal, apalagi yang haram ya, ini yang halal, Allah mengujinya seperti itu, luar biasa. Makanya dikatakan kata Rasulullah, Ramadan itu syahrus sabri, momentum bagi kita untuk mendidik sabar. Nah salah satunya kesabaran kita untuk itu. Halal istri kita, halal suami kita, tetapi tidak boleh di waktu siang. Nah ketika ada kasus yang terjadi, nah ayat Al-Quran memberikan arahan, hukumannya kan harus saum 2 bulan. Sehingga ada satu kasus di zaman Rasulullah SAW kan, ada orang yang tidak punya, orang fakir, ya memang itu mungkin skenario Allah, sehingga dengan kasus itu menjadi takdirus syari, ketentuan syariat, adanya aturan itu. Datang kepada Rasulullah, lari-lari, kecapean begitu. Halaktu ya Rasulullah, halaktu. Aku celaka katanya Rasulullah. Rasul lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, nggak ada yang luka. Kenapa kamu? Sahabat ini malu. Akhirnya dia menceritakan kasusnya. Ternyata dia tidak mampu menahan keinginan biologisnya. Akhirnya dia berhubungan suami istri di waktu siang. Kemudian ketika udah selesai, kaget dia mungkin ya, dia lari kepada Rasul kemudian menyampaikan itu. Wah kata Rasulullah, ente harus saum 2 bulan. Kata sahabat ini, jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan saya nggak tahan.
Rasulullah tersenyum. Kemudian kata Rasulullah, disuruh untuk membebaskan hamba sahaya. Nah, ini salah satu bentuk mungkin Rasulullah untuk memerangi yang tadi kezaliman sosial. Karena pada waktu itu manusia ya diperbudak begitu. Dan Bilal bin Rabah adalah seorang abid dalam sejarah. Nah, termasuk kisah ini, bebaskan hamba sahaya. Kata sahabat ini, saya nggak punya ya Rasulullah. Sampai kemudian disuruh untuk memberikan makan untuk 60 orang fakir miskin hukumannya. Ini adalah salah satu mungkin cara Rasul bagaimana memerdekakan yang tadi ya manusia dari perbudakan, dari kedoliman sosial. Luar biasa. Dan inilah makna sebetulnya yang hakiki dari kemerdekaan perspektif Al-Quran. Sebetulnya banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kemerdekaan. Yang tidak kalah penting tentu ketika kita memaknai kemerdekaan adalah bahwa merdeka, ingat, bukan akhir dari sebuah perjuangan. Ini yang harus selalu kita ingat. Bahwa hakikat dari kemerdekaan, bahwa merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Kenapa? Karena yang namanya penjajahan itu madal hayah. Yang namanya penjajahan itu adalah madal hayah. Sampai kita menghadap Allah, sampai kemudian Allah menghancurkan bumi ini, tidak akan pernah selesai yang namanya penjajahan. Kenapa? Pertama, kita punya musuh yang nyata sebagai manusia, apalagi sebagai muslim. Siapa musuh abadi manusia? Iblis, setan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Karena luar biasa propaganda iblis setan itu. Sampai kata Allah, jangan ikuti setan. Setan itu musuh yang nyata. Kita bisa melihatlah di dalam surat 7 umpamanya, Al-A'raf. Dari mulai ayat 16, ayat 17. Karena dua ayat inilah ayat yang menjelaskan tentang manifesto politik iblis. Bisa dibaca dari mulai ayat 12-nya. Tentang sejarah manusia pertama Adam dan Hawa, kemudian dengan iblis. Ketika Allah kemudian bertanya kan kepada iblis, ma mana'aka alla tasjuda in amartu, kenapa kamu tidak mau sujud, kata Allah kepada Adam. Iblis kan menjawab, ya Allah, baikan mana, bagusan mana, aku dengan Adam dan Hawa, aku dari api dan Adam dari tanah. Persoalan itu kan terkait dengan status sosial. Allah murka, Allah mengusirnya. Akan tetapi kemudian iblis minta ditangguhkan, dan ternyata keinginan iblis oleh Allah kemudian dikabulkan. Makanya iblis yang pernah menggelincirkan moyang manusia Adam dan Hawa masih hidup sampai hari ini. Kalau Allah kemudian memperlihatkan mata ini, kayaknya sudah penuh nih dunia ini dengan iblis begitu, dengan setan. Yang harus jadi catatan ayat 16-nya, lihat. Nah, makanya sekali lagi ini yang penting sebetulnya yang harus kita catat, bahwa hakikat kemerdekaan, ketika kita mau memaknai kemerdekaan, bahwa mana kemerdekaan, merdeka itu bukan ujung atau akhir dari sebuah perjuangan. Kenapa? Karena yang namanya penjajahan itu madal hayah. Kenapa? Kita punya musuh yang nyata, yaitu iblis. Sampai kata iblis, lihat, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ungkapan iblis nih. Jadi kalau ada manusia dalam jalan yang lurus, ada manusia dalam berbuat kebaikan, iblis itu akan berupaya bagaimana supaya kita meninggalkan kebaikan itu. Ketika kita ada dalam jalan yang lurus, bagaimana iblis berusaha kemudian untuk memalingkan kita dari jalan yang lurus. Mau ada pengajian umpamanya pada maghrib, iblis itu kan luar biasa. Kalau bapak-bapaknya biasanya, nah dipengkolkan, kunaon Persib main. Bukan nggak boleh nonton Persibnya ya. Orang kalau udah gila bola, cenak pengajian mah besok juga ada lagi Persib macan tantu tengaji weh dipengkolkan, padahal mau sudah jalan ketemu dengan bapak-bapak, Pak kenapa nggak ngaji, Persib balik lagi nggak jadi tuh, padahal dia mau ngaji. Ibu-ibunya biasanya ya dibenturkan pas mau ngaji, sinetron terakhir ceritanya tuh, sampai ke dia mau pergi nggak jadi, kalah sama sinetron. Bahasanya sama seperti tadi. Setan itu, iblis itu luar biasa. Nah makanya inilah luar biasa musuh yang nyata. Makanya satu hal yang harus menjadi catatan ketika kita mau memaknai kemerdekaan, ingat, merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Kenapa? Karena kita punya musuh yang nyata, bahwa penjajahan akan selalu ada. Nah salah satunya adalah iblis. Sampai di ayat 17-nya Allah menyebutkan, summala atiyannakum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Setan akan datang ke hadapan kita untuk menggoda kita. Ketika tidak tergoda, dia akan datang ke belakang.
Ketika tidak tergoda, dia akan datang ke samping kanan. Masih tidak bisa digoda, akan datang ke samping kiri. Sehingga tidak ada ruang waktu yang tidak lepas dari propaganda setan. Makanya di ujung ayat itu Allah menegaskan, wala tajidu aktsarakum syakirin. Ungkapan iblis, wahai Allah, engkau akan mendapatkan kebanyakan manusia yang tidak bersyukur kepadamu. Kita lihat nanti 3 hari lagi, Agustusan ya, tanggal 17 hari Senin. Kadang-kadang bagus tujuannya, ingin mensyukuri nikmat Allah, tapi faktor realnya bukan syukur kan, malah yang ada kufuran. Apalagi bagi anak-anak muda, Agustusan sebagai bentuk syukurnya kadang-kadang tidak sedikit pesta miras, pesta narkoba. Ditanya dalam rangka apa? Kemerdekaan. Ada begitu. Salah kaprah, tidak paham, tidak ngerti. Inilah yang diungkap dalam ayat tadi, luar biasa. Kemudian yang kedua, yang harus kita tanamkan dalam dada, maknai kemerdekaan, tetapi ada satu hal yang harus menjadi catatan bagi kita. Makna dari kemerdekaan, ingat bahwa merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Kenapa? Kita punya musuh di samping iblis, setan, jin, ada setan manusia. Allah banyak mengisyaratkan kok di dalam Al-Quran bagi kita nih, umat Islam. Lihat surat Al-Baqarah ayat 120 umpamanya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat kata Allah bahwa yang namanya Yahudi, Nasrani, lan, memakai kalimat lan itu kan lil istimrar, madal haya ila yaumil qiyamah. Mereka itu tidak akan pernah ridho. Kalau kalimatnya tidak akan pernah ridho sampai akhir zaman, mereka akan terus berupaya begitu ya, membuktikan kebencian mereka terhadap Islam. Belum lagi kalau kita lihat surat 5 Al-Maidah ayat 82. Sampai Allah menegaskan, la tajidanna asaddan nasi adawata lil ladina amanu al-yahud wal ladina asraku. Kalian tidak akan pernah mendapatkan orang yang sangat membenci kepada kalian orang-orang beriman. Satu kata Allah adalah Yahudi, yang kedua orang musyrik. 2 ayat ini kan Allah buktikan realnya. Ingat hari ini tentang saudara kita Palestina. Sampai hari ini kita masih ingat kasus Rohingya, Uighur, bahkan yang terjadi di bumi Indonesia beberapa waktu yang lalu dengan kasus Ambon Manisenya dengan Posonya. Apakah ini tidak cukup bahwa ternyata yang harus kita tanamkan dalam dada makna kemerdekaan ya, bukan sekedar yang tadi pesta-pestanya, perlombaannya, bukan itu tidak boleh untuk memeriahkan begitu, tetapi bukan itu. Tetapi yang harus kita jadikan catatan, makna kemerdekaan, ingat, merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Kenapa? Karena penjajahan itu masih ada dan akan selalu ada. Ini yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya juga Allah mengisyaratkan di surat Al-Baqarah 217. Ini yang sedang kita hadapi hari ini. Di tengah-tengah ayat ada kalimat wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kata Allah tidak akan pernah berhenti memerangi kalian wahai orang-orang yang beriman sampai kalian tuh murtad, dalam 2 pengertian. Satu, riddah itikad, kita pindah keyakinan dari Islam keluar Islam, dan yang kedua pengertian riddah adalah riddah amali. Biar dia mengaku Islam tetapi dia meninggalkan nilai-nilai Islam, tetapi dia memusuhi Islam. Salah satunya melalui satu peperangan yang disebut dengan Ghazwul Fikri hari ini. Perang pemikiran, invasi intelektual melalui harokatul irtidad, gerakan pemurtadan. Dan inilah yang efektif hari ini, yang kadang-kadang kita umat Islam tidak merasa kita sedang diperangi, sedang dijajah. Makanya bangun ruh jihad seperti halnya semangat juang para pahlawan, itu makna dari kemerdekaan yang kedua. Karena kesungguhan, karena ruh jihad para pahlawan dulu bagaimana memerdekakan negeri dan bangsa ini dari penjajah kolonial Belanda dan Jepang. Tasikmalaya kita mengenal pahlawan upamanya Ki Haji Jenderal Mustafa, walaupun dia melawan penjajah Jepang hanya dengan bambu runcing. Tetapi karena ruh jihad, semangat juang luar biasa, tidak menjadi takut, tidak menjadi gentar. Ini mungkin yang harus kita bangun. Kita sedang menghadapi peperangan ini. Saya sering sampaikan di antaranya ada 4 hal yang sekarang mereka sedang lakukan. Bentengi diri kita, bangun yang tadi mana kemerdekaan dalam diri kita, semangat juang dalam diri kita. Yang pertama, mereka memerangi kita melalui perang pemikiran, melalui at-taswih namanya. Bagaimana umat Islam ini hilang kebanggaannya terhadap Islam. Ini salah satunya. Di samping hilang kebanggaannya terhadap Islam, maka kemudian bagaimana supaya umat Islam sendiri memusuhi Islamnya. Fakta realnya hari ini kan banyak orang-orang yang kemudian hilang kebanggaannya terhadap Islam, bahkan berbalik, bukan membela Islam, malah yang tadi memusuhi Islam, yang membuat statement terhadap Al-Quran, aturan yang sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Itu kadang-kadang yang mengaku muslim, yang menuduh Al-Quran ini
sebagai sumber intoleransi, sumber radikalisme. Yang ngomong begitu bukan orang lain, ya kadang-kadang yang mengaku Islam kan. Ini hebatnya perang pemikiran hari ini melalui at-taswih namanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan at-tashkik. Bagaimana umat Islam supaya meragukan kebenaran. Makanya dimunculkan dengan aliran-aliran sesat, sengaja dibuat itu semua. Kita ingat dulu tahun 99. Ada perempuan yang mengaku nabi, mengaku rasul. Padahal dalam sejarah nggak ada nabi, rasul, perempuan, semuanya laki-laki. Namanya adalah, kita udah tahu ya, Lia Edan. Masya Allah begitu tahun 99 itu mulai muncul nih. Kemudian ada Ahmad Musaddiq yang mengaku nabi. Bahkan di Tasikmalaya kita kenal ajaran ulun kan. Ya, ajaran ulun dulu Ahmad Musaddiq yang ada di Ciponyo itu kan, ketika terjadi 96 pembakaran kemudian itu juga ikut dibakar ceritanya kan gitu. Ketika datang wartawan Arisalah minta diantar, kemudian Ustadz juga ikut, wah masjidnya udah dihancurin gitu. Ketika Ustadz menelaah ada apa sih kesesatannya aliran ajaran ulun ini, ternyata yang pertama dia menafsirkan Quran seenaknya. Jadi ketika dia menafsirkan akhir dari Al-Baqarah, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya mereka menghilangkan hak milik Allah, semuanya pemilik Allah. Makanya kalau ada ayam gitu, kambing, ya ayam biasanya ayam, bebek lewat itu lingkungan pesantrennya itu milik Allah, diliwat. Karena semuanya milik Allah. Dia menghilangkan hak milik orang. Betul semuanya milik Allah, tetapi bukan kemudian menghilangkan hak milik orang. Yang kedua, ketika menafsirkan ayat diawali dengan kul, kulnya dibuang. Kul memang hitungnya untuk Rasulullah, betul. Kul katakanlah Muhammad. Akan tetapi tidak usah dibuang. Makanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ini, ya, ini dibuang kulnya karena kul untuk Muhammad. Bagi kita langsung aja katanya wallahu ahad, a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Kan ini pelanggaran dan inilah salah satu ajaran ulun dan mereka seperti itu. At-tashkik namanya. Yang kemarin baru-baru di Garut kan ada lagi ajaran baru, si sen-sen itu yang sholatnya bukan menghadap kiblat, memayun ka ditu tuh ka wetan, kan nyala widang eta teh. Ini banyak sekali fitnah-fitnah hari ini, bentuk penjajahan. Nah makanya hakikat dari kemerdekaan, ketika kita mau memahami kemerdekaan, ingat, merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Karena kita penjajahan itu adalah madal haya. Ingat, ada setan, ada juga setan manusia, kata Allah, yang Allah ungkap dalam Al-Quran ayat-ayat tadi, yang mereka tidak akan pernah diam, terus memerangi kita sampai kita murtad dalam 2 pengertian, i'tiqad atau rida amali, dengan at-taswihnya, dengan at-tashkiknya. Bahkan yang ketiga, yang luar biasa ini kita merasakan, ada yang disebut dengan at-tadwib namanya, dilarutkan. Lihat sekarang, dari mulai anak-anaknya, pemudanya, orang tuanya hari ini kan dilarutkan sehingga lupa tujuan hidupnya. Coba lihat sekarang, dari mulai anak-anak umpamanya melalui apa Ustaz, at-tadwib, satu dengan story, dengan cerita. Coba dari mulai film anak-anaknya yang kecil, kemudian anak-anak SMP, kan sekarang lagi ada sinetron anak-anak SMP ya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu tuh judulnya apa tuh? Ya, Masya Allah, ketika dilihat dikirain itu belajar yang benar di SMP begitu. Malah kalau enggak rebutin laki-laki, ngerebutin jadi pacaran aja gitu. Nah makanya pantas kalau kemudian anak-anak SMP banyak kasus begitu ya, karena memang yang dia lihat seperti itu, pendidikan yang salah. Apalagi kemudian SMA-nya, apalagi perguruan tingginya lagi tren sekarang, ada sinetron di TV, Pangeran apa sih itu? Judulnya itu Pangeran sama Putri itu. Coba kita lihat. Bukan bagaimana kuliah yang benar kan? Kalau nggak ngerebutin laki-laki, merebutin perempuan, yang ada hasud dengki, berantem, bahkan sampai bapaknya ikut berantem. Yang kayak begitu yang akan ditunda, dan itulah yang disebut dengan at-tadwib. Dirasakan atau tidak dirasakan, ini yang disebut dengan perang pemikiran. Apalagi ibu-ibunya dengan sinetron itu di Indosiar yang nggak pernah berhenti, yang ujung-ujungnya katabrak mobil mati kan gitu. Habis itu ada lagi. Apalagi hati yang tersakiti yang dilihat, ya Masya Allah begitu. Nah ibu-ibu biasanya lebih paham gitu ya. Kadang-kadang ikut nangis juga, padahal kita cuman ya disiasati oleh mereka. Sampai kemudian ada kasus bapaknya pulang dari pekerjaannya, ya kemudian dia omelin karena memang pengaruh dari film itu. Masya Allah. Kemudian melalui seks.
Makanya kalau kita tanya anak-anak kita SD, SMP, SMA, coba tanya, siapa yang belum pernah melihat film porno? Hampir semuanya pernah, apalagi kan ada medsos, yaitu ada HP, kan dengan HP bisa diakses apapun. Kita yang kadang-kadang tidak tahu. Dan inilah bagian daripada Ghazul Fikri, dirusak moralitas anak-anak kita. Makanya jangan kaget kalau penelitian sekarang kan gitu, anak-anak sekolah, anak-anak pelajar, hampir 70% kadang-kadang maaf yang sudah hilang keperawanannya karena memang seperti itu. Ngaji sudah jarang, ikut kajian Islam, sholat kadang-kadang banyak yang ditinggalkan, nggak punya bentengnya, yang ditonton yang sebenarnya mau nggak rusak gimana? Ini yang disebut dengan at-tadwib. Ini bentuk penjajahan yang luar biasa. Maknai kemerdekaan itu, yaitu dengan tanamkan dalam dada kita bahwa merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Bahkan dirusak dengan apa lagi? Dengan sport, olahraga. Bukan tidak boleh olahraga ya. Rasulullah SAW menegaskan bahwa mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya daripada mukmin yang lemah secara fisik atau secara psikis. Makanya Rasul menganjurkan yang tadi berenang, menganjurkan berkuda, bahkan memanah. Intinya kita harus sehat. Kan begitu di dalam hadis. Tetapi kenapa olahraga ini bagian daripada yang tadi? Ini yang jadi persoalan. Kadang-kadang mainnya dibenturkan dengan waktu ibadah, itu saja. Ini kan yang ada. Bahkan bukan hanya itu saja, di samping song, nah ini yang keempat, song, nyanyian. Bukan nggak boleh ya. Tetapi yang ada kadang-kadang dengan itu kita juga rusak. Apalagi yang keempat namanya at-taghrib. At-taghrib itu westernisasi, pembaratan. Kiblatnya anak-anak muda sekarang umat Islam itu kan di kiblatnya bukan Mekah lagi, tetapi barat kan. Sampai masalah pun makanannya saja lebih bangga dari makanan mereka, dari makanan kita. Kita orang Jawa Barat, kita punya makanan khas Sunda. Coba tanya anak muda sekarang, banyak yang suka mengenal bak kecrot gitu, colenak. Makanya kalau ada habis beli bala-bala, ada yang nanya di jalan, malu itu. Tapi kalau habis beli ayam yang digoreng kasih nama fried chicken ke barat-barat, balagana bukan main. Di mana? Fried chicken katanya. Kalau habis beli bala-bala jarang. Nah makanya sekali lagi ini luar biasa begitu. Melalui food, belum lagi passionnya ini yang Masya Allah. Tinggal lihatlah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah sekarang, tentang bagaimana fashion. Dari mulai fashion gaya rambut, coba lihat anak-anak sekarang rambut di merah-merah begitu, sigan uka bentar gelap gitu. Ya Masya Allah, kemudian tubuhnya ditato. Sekarang tato kan dulu itu kriminal, sekarang kan seni, sampai mukanya ditato. Padahal kata Rasulullah yang ditato dan mentato kan itu hal yang akan mendapatkan laknat dari Allah, kata Rasulullah SAW. Tetapi kan hari ini dianggap kemudian itu hal yang biasa. Apalagi dalam berpakaian. Masya Allah kita lihat hari ini. Karena yang namanya fashion itu kan terus berubah. Dulu zaman saya ketika sekolah yang lagi tren fashion itu celana namanya baggy, ke atas besar, ke bawah kecil. Kesini kalau zaman 70-an dulu ada yang disebut dengan cutbray. Jadi kebalik. Jadi ke atasnya kecil, ke bawahnya gede. Maunya 7 asup. Makanya dulu jarang bawa Sabtu, jalan-jalan aja, ini bersih tuh rumah tuh. Nah, Masya Allah. Nah kemudian zaman sekarang ada istilah ya braicut gitu. Ya makanya ada grup band namanya Cangcut, terlihat pakaiannya itu yang ngepas dan musim gitu. Ikutin ya, namanya fashion kan begitu. Kalau untuk anak laki-laki mungkin nggak terlalu jadi masalah, tapi bagi anak perempuan inilah yang jadi masalah. Nah makanya luar biasa hari inilah terkait dengan masalah tentang penjajahan hari ini. Oleh karena itulah sekali lagi bahwa yang namanya kemerdekaan adalah sesuatu yang penting. Manai kemerdekaan. Tadi dalam beberapa ayat tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kemudian kisah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, yang sangat mendasar, yang sangat asasi, yang sangat penting, ingat bahwa memaknai kemerdekaan, tanamkan dalam dada bahwa merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Karena yang namanya penjajahan badal haya, tadi saya sampaikan, kita punya musuh yang nyata, iblis. Di samping itu juga kata Allah, ada beberapa ayat yang menjelaskan ternyata ada orang-orang yang memang tidak senang terhadap Islam. Kita sebagai muslim makanya bangun semangat juang, jihad, seperti halnya semangat juang para pahlawan dulu ketika memerdekakan bangsa dan negeri ini. Wallahualam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi sudah disampaikan oleh pengatur waktu. Ya, kita akan ada hiwar, ada dialog interaktif kalau ada yang mau bertanya terkait dengan tema yang tadi disampaikan tentang memaknai kemerdekaan.
Ya, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan memaknai kemerdekaan. Mudah-mudahan hari Senin, tepatnya hari kemerdekaan bangsa ini, bukan hanya sekedar yang tadi pesta poranya saja, bukan lomba-lombanya saja, tetapi yang tadi mudah-mudahan kita bisa memaknainya dengan memaknai kemerdekaan dengan makna yang hakiki, dengan makna yang asasi yang digambarkan di dalam beberapa ayat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, fadhal. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya akan jawab. Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak ada, kita renungkan ayat yang terakhir. Tadi saya bacakan dalam mukadimah satu ayat yang ada di surat 22 Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-41. Di mana ayat ini menjelaskan tentang makna mensyukuri makna kemerdekaan. Sehingga hari Senin, tepatnya tanggal 17 Agustus, ya, bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya. Sebagai wujud syukurnya, mudah-mudahan ayat inilah arahan dari Allah. Allah menyebutkan di dalam surat 22 ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi akibatul umur. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan orang-orang yang bumi ini, seperti halnya bangsa dan negeri ini, setelah dijajah selama 350 tahun oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, kemudian 3 tahun setengah penjajahan yang luar biasa, bahkan kemerdekaan dengan umur penjajahan masih panjang penjajahan, kita baru 75 besok kemerdekaan. 350 ditambah dengan 3 tahun setengah berapa begitu. Memang masih muda lah kemerdekaan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ayat inilah ayat yang senantiasa mengingatkan kita sehingga kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Nah, kata Allah, alladzina immakannakum fil ardh, orang-orang yang kemudian Allah memberikan kedudukan di negeri ini, dengan negeri kita bisa merdeka dari penjajahan, walaupun mana penjajahan tadi Ustaz sampaikan, sehingga kita tidak lengah. Apa yang harus kita lakukan wujud syukur kita? Yang pertama, kata Allah, aqamus shalah, kuatkan hubungan silah billah kita. Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Salah satunya adalah ibadah solat kita sebagai simbol bentuk hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah kita. Ini adalah bukti dari syukur kita atas nikmat Allah dengan nikmatul hurriyah itu. Jadi adalah aqamus shalah, kuatkan hubungan kita dengan Allah, hablum minallah kita. Tentu bukan hanya dengan solat, banyak konteks hablum minallah. Cuman Allah menyebutkan di ayat ini aqamus shalah. Satu, walaupun perlu kita panjang bahas lebar terkait dengan solat itu seperti apa, sebagai wujud syukur kita kepada Allah, karena kita bisa melihat hari ini dan Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wa taba'us syahawat, surat Maryam gitu, bahwa nanti akan datang satu generasi, satu umat yang memang solat inilah sesuatu yang diabaikan. Ketika solat sudah diabaikan, hawa nafsunya yang dominan. Makanya kita akan bisa melihat bagaimana kondisi hari ini. Nah, makanya pertama adalah hablum minallah. Yang kedua, sebagai wujud syukur kita terkait dengan kemerdekaan, yang kedua adalah wa atawuz zakah. Yang diberikan kelebihan dalam sisi finansial, coba bangun kesolehan sosial, bangun empati untuk berbagi rizki. Bahasa lain, bangun hablum minan nas. Ini wujud syukur kita, apalagi dalam konteks kita hari ini masih menghadapi ya pandemi ya COVID-19, tentang virus corona yang dampaknya luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang tidak makan, momentum bagi kita untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan, untuk kita bisa saling berbagi ketika kita ada untuk dibagikan. Bangun kesolehan sosial. Kemudian yang selanjutnya kata Allah, bentuk syukur akan nikmat kemerdekaan, tepatnya hari Senin. Sekarang coba lihat ayat ini, mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmatul hurriyah. Yang ketiga, wa amaru bil ma'ruf wa nahanil munkar. Tegakkanlah amar ma'ruf nahil mungkar. Ini wujud dari rasa syukur kita atas nikmat Allah. Makanya ketika kita melihat kemungkaran, yang bisa kita mampu coba cegahlah kemungkaran itu. Ketika kita melihat sesuatu yang ma'ruf, maka al ma'ruf itu perlu kita dukung, bahkan bisa dikomando orang untuk melakukan atau melaksanakan dengan bersama-sama al ma'ruf itu. Nah, bagi orang-orang yang amaru bil ma'ruf wa nahil munkar, itulah wujud orang yang mensyukuri nikmat Allah. Salah satunya adalah nikmatul hurriyah.
Makanya ketika hilang kemudian amal ma'ruf nahi munkar, inilah penjajahan sebetulnya, karena memang yang tadi yang namanya maksiat, ya, kemaksiatan, perbuatan durhaka antara batil dan hak itu tidak akan pernah selesai. As-sirau bainal batil ini ila yaumil qiyamah. Nah, makanya kata Allah, walillahi akibatul umur. Allah menegaskan terkait dengan semua urusan, semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah. Makanya inilah mungkin di antara 3 cara syukur kita dengan nikmatul huriyah. Hubungan Allah kita perbaiki, hubungan sesama manusia kita perbaiki, kemudian amal ma'ruf nahi munkar kita tegakkan. Ini wujud dari rasa syukur kita atas nikmat Allah, nikmatul huriyah. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin inilah yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Sekali lagi, ya, tadi sudah saya sampaikan makna kemerdekaan tentang sejarah Nabi Ibrahim, sejarah Nabi Musa, termasuk sejarah Rasulullah SAW. Nah, bahkan makna kemerdekaan yang harus kita catat bahwa merdeka bukan akhir dari sebuah perjuangan. Makna merdeka yang tadi, ya, bangun ruh jihad, karena memang penjajahan akan senantiasa ada. Penjajahan itu madal haya, hanya dengan semangat juang kita bisa melawan itu semua. Wallahualam bishawab, yang benarnya dari Allah, kekurangan, kesalahannya dari kebodohan saya sendiri. Afu minkum lillahi fisabilillah. Aku lupa lihada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Yayat yang telah menyampaikan materinya yang begitu lengkap tentang bagaimana kita memaknai kemerdekaan. Tadi kata kunci yang disampaikan oleh beliau yaitu bahwa kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Yang luar biasa, karena bagaimanapun hari ini masih terasa masih banyak penjajahan yang perlu kita waspadai bersama. Dan tadi Al-Ustadz juga menyampaikan bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan cara mensyukurinya. Tadi ada 3 poin, yaitu menguatkan hubungan hablum minallah dan hablum minannas, kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi, dan juga terima kasih kepada pemirsa setia, ya, taklim rutin pekanan DPD PKS Kota Tasikmalaya. Demikian barangkali yang bisa kita laksanakan, kita ikuti sama-sama pada sore hari ini. Kita tutup saja taklim rutin ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.